Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of... Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Pernyataan tegas diucapkan rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, setelah balapan seri ke-7 MotoGP Inggris 2025. Ini bukan hanya soal situasinya yang kian mengenaskan. Francesco Bagnaia berusaha optimistis setelah hilang arah saat balapan MotoGP Inggris berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu, 25 Mei 2025. Terjatuh karena mengalami selip ban di tikungan 7, Bagnaia menunjukkan gestur putus asa di pinggir lintasan setelah lanjutan badai prahara yang dialaminya sejak awal musim. Bagi juara MotoGP 2 kali itu, sulit untuk menjustifikasi kesulitannya dalam menggeber motor Ducati Desmosedici GP25, khususnya dengan hilangnya sensasi dengan bagian depan motor. Pasalnya, di sisi garasi lainnya dari tim merah yang tak berhidung putih, Marc Marquez selaku rekan setim dapat tampil terengginas hingga melakukan sapu bersih di 3 seri balap. Secerca harapan muncul bagi Bagnaia ketika Marquez akhirnya merasakan kesulitan yang sama pada seri balap MotoGP Inggris. Untuk pertama kalinya pada musim ini Marquez gagal merebut baris start terdepan dalam kualifikasi. Tren kemenangan pada balapan sprint juga terhenti di negeri Raja Charles. MotoGP Inggris juga menjadi seri pertama musim ini ketika Marquez gagal memenangi balapan ataupun sprint dalam sebuah akhir pekan. Situasinya tidak jauh lebih baik pada balapan utama. Marquez dan Bagnaia mengalami kesulitan dalam berbelok. Mereka bahkan sempat melebar bareng di tikungan 9 pada lap ketiga. Hanya saja si alien tetap menolak untuk menyalahkan si kuda besi dan lebih menekankan pentingnya untuk memperbaiki cara berkendaranya. Saat kita mencoba 3, 4 setelan yang berbeda dan masalahnya masih ada, itu artinya kitalah yang jadi masalah, bukan motornya, ucapnya setelah cuma finish kedua di sprint, dilansir dari Crash. Sikap Marquez belum berubah ketika mencapai hasil lebih buruk dengan finish ketiga dalam balapan utama pada hari Minggu meski lebih melunak. Marquez terjatuh sendiri sebelum lomba dihentikan. Itu menjadi ketiga kalinya dia terjatuh dalam balapan utama karena selip pada ban depan musim ini. Saya tidak ingin mengatakan apakah ini karena bannya. Saya tidak ingin mengatakan apakah ini karena motornya. Saya tidak ingin mengatakan apakah ini karena saya, ucap Marquez. Kami harus menganalisisnya. Sementara bagi Bagnaia, situasinya sudah jelas. Kesulitan yang dialami Marc Marquez setelah balapan diulang menjadi alarm bahwa masalah yang terjadi pada motor Ducati GP25 benar adanya. Bagnaia menunjuk kemungkinan tidak akan ada rider Ducati di posisi 3 besar apabila Fabio Quartararo tidak gagal finish saat sudah unggul jauh. Marc menyembunyikan masalah yang kami alami sepanjang akhir pekan. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis, ucap Bagnaia yang lagi-lagi meraih 0 poin. Namun, kita harus bilang ini adalah balapan pertama setelah begitu banyak, hingga saya tidak tahu pastinya, ketika tidak ada satu pun Ducati di podium jika tanpa masalah Fabio. Ducati tak pernah gagal menempatkan salah satu ridernya di posisi 3 besar sejak 2021. Bagnaia menilai rider Ducati yang paling mungkin meraih kemenangan adalah Alex Marquez yang kebetulan mengendarai motor lama. Alex mengendarai motor Desmosedici GP24 yang feelingnya dirindukan Bagnaia. Maklum, tahun lalu Bagnaia dikdaya dengan 11 kemenangan dari 20 balapan dengannya. Kini, Bagnaia hanya bisa berharap ada solusi yang ditemukan. Ini adalah sesuatu untuk direfleksikan dan saya tahu pasti bagaimana tim dan insinyur saya bekerja untuk menemukan solusi. Itu karena tim lain meningkat dan kami buntu, atau bahkan menurun. Jadi kami perlu membuat satu langkah maju, imbuhnya. Nah sobatku semua, MotoGP, yang sempat dianggap sebagai Ducati Cup, secara perlahan berubah menjadi Ducati Crisis setelah untuk kali pertama sejak Oktober 2022 Ducati gagal meraih kemenangan di 2 balapan beruntun.
Wajah Ducati diselamatkan Marc Marquez pada balapan MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, Minggu 26 Mei. Rider Ducati Corse itu berhasil merebut podium ketiga di Silverstone. Marquez finish di belakang Marco Bezzecchi dan Johann Zarco. Berkat Marquez, Ducati mempertahankan rekor selalu meraih podium dalam 73 balapan beruntun di MotoGP. Terakhir Ducati gagal meraih kemenangan dalam 2 balapan beruntun terjadi pada Oktober 2022, ketika Miguel Oliveira menang di GP Thailand dan Alex Rins menang di GP Australia. Secara perlahan, tim-tim pabrikan lain mulai mampu mengejar Ducati. Sukses Bezzecchi menang MotoGP Inggris 2025 membuat rider asal Italia itu menjadi rider berbeda kelima yang mampu meraih kemenangan musim ini setelah Marc Marquez sebanyak 3 kali, Francesco Bagnaia, Alex Marquez dan Johann Zarco. Sebelum musim ini, MotoGP sering dianggap sebagai Ducati Cup, karena sepeda motor asal Italia itu terlalu dominan. Namun, Ducati mulai dihantam masalah di 2 balapan terakhir, yakni GP Prancis dan GP Inggris. Ducati terbilang beruntung bisa meraih podium di MotoGP Inggris melalui Marc Marquez. Andai Fabio Quartararo tidak mengalami masalah ride height device di sepeda motor Mio Carbo miliknya, maka tidak ada rider Ducati yang akan naik podium di sirkuit Silverstone. Yamaha, Honda, dan Aprilia mulai mampu mengimbangi Ducati. Hanya KTM yang tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan di MotoGP 2025. Sukses Zarco merebut podium kedua di MotoGP Inggris membuktikan kemenangan yang diraih Honda di MotoGP Prancis bukan sebuah kebetulan. Terbukti Zarco tetap mampu tampil cepat di track kering. Begitu juga dengan keberhasilan Quartararo meraih pole position 3 kali beruntun. El Diablo juga sempat unggul sepanjang 11 lap di MotoGP Inggris sebelum dihajar masalah ride height device. Kondisi itu membuktikan Mio Carbo mulai mengancam. Francesco Bagnaia yang gagal finish di MotoGP Inggris, mengakui sepeda motor Desmosedici GP25 milik Ducati bermasalah. Beruntung bagi Ducati, mereka punya Marc Marquez saat ini. Marquez disebut Bagnaia mampu menyembunyikan masalah Ducati. Marc Marquez menyembunyikan masalah yang kami hadapi sepanjang akhir pekan. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis. Ini adalah sesuatu yang perlu direnungkan, dan saya yakin tim dan teknisi harus bekerja untuk menemukan solusi, karena tim lain membaik dan kami mandek, atau bahkan memburuk. Jadi, kami perlu mengambil langkah, ucap Bagnaia dikutip dari Crash. Di sisi lain, Aprilia diantarkan oleh Marco Bezzecchi menjadi juara MotoGP Inggris 2025. Pabrikan Italia itu memberi pesan jelas ke Jorge Martin. Di sirkuit Silverstone, Minggu, 25 Mei 2025, Bezzecchi menjadi juara. Dalam 19 putaran yang diperlombakan, rider Italia itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 38 menit 16,037 detik. Aprilia dan Jorge Martin terlibat perselisihan. Juara dunia MotoGP 2024 itu dikontrak sampai 2026, tapi ingin meninggalkan tim lebih awal. Sebabnya, Jorge Martin menilai motor Aprilia tak kompetitif. Oleh karena itu, dia ingin pindah tim musim depan. Bos Aprilia, Massimo Rivola, memberi pesan ke Martinator usai balapan di Inggris. Kemenangan ini adalah pesan ke Jorge Martin bahwa kami mempunyai motor yang juga bisa menang, kata Rivola di AS. Jorge Martin belum banyak beraksi bersama Aprilia musim ini. Dia masih menjalani pemulihan cedera tangan karena beberapa crash yang dialami. Bagi Aprilia, ini kemenangan pertama di MotoGP 2025. Bezzecchi juga meraih podium teratas perdana bersama Aprilia. Sementara itu, rider KTM Tech3, Enea Bastianini, tak kunjung menunjukkan performa terbaik. Dia merasa menjadi pebalap terburuk di trek MotoGP saat ini. MotoGP 2025 sudah berjalan 7 seri. Bastianini belum menebus podium sejak pindah ke KTM. Di MotoGP Inggris, Bastianini gagal finish di sprint race. Sementara saat main race,
rider 27 tahun itu finish ke-17. Dengan torehan buruk itu, Bastianini meminta KTM untuk melakukan perbaikan agar dirinya bisa tampil sangat baik di sisa musim ini. Di MotoGP Inggris musim lalu, Bastianini tampil bagus bersama Ducati. Dia sukses menjadi juara saat sprint race dan main race. Di saat ini, saya rider terburuk di track. Di sini tahun lalu saya menang 2 kali dan tidak mungkin bisa menjadi yang terakhir tahun ini, kata Bastianini di Crash. Saya pikir KTM harus melakukan suatu hal untuk saya, untuk masa depan saya, karena hal seperti ini tak mungkin diteruskan, kata dia menambahkan. MotoGP 2025 akan lanjut ke MotoGP Aragon. Balapan itu akan berlangsung pada 8 Juni 2025. Kabar terbaru sobatku semua, Fabio Quartararo gagal memenangkan balapan MotoGP Inggris 2025 gara-gara masalah teknis. Semua gara-gara komponen Red Hake device yang macet, sehingga membuat suspensi motor Yamaha YZR M1 milik Fabio Quartararo tidak bisa kembali ke posisi semula. Sangat disayangkan lantaran sebenarnya El Diablo pantas menang. Apalagi sudah unggul sekitar 5 detik memimpin MotoGP Inggris 2025. Quartararo pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, terutama kepada penggunaan Red Hake device yang harusnya tak ada lagi di MotoGP. Sudah terlalu banyak kasus device tersebut rusak atau macet, sehingga rider terpaksa gagal finish bahkan sampai mengalami crash. Kalau ini di F1, sistem ini sudah dilarang sejak musim pertamanya, kata rider asal Prancis ini. Menurut juara MotoGP 2021 ini, komponen ini sudah tidak penting sebagai pembeda karena semua tim sudah memakainya. Semua rider punya komponen ini, jadi tidak ada keuntungan apa-apa, lanjut rider bernomor 20 tersebut. Penggunaan Red Hake device ini baru akan dilarang pada 2027 mendatang, saat debut motor generasi 850cc MotoGP. Bagi Quartararo itu terlalu lama karena dampak negatifnya terus dirasakan, terutama karena bahayanya. Gila saja rasanya kita harus menunggu sampai 2027 nanti untuk menghapus perangkat ini, jelasnya. Kita harus memaksa sangat keras untuk menonaktifkannya, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan seperti yang dialami Alex Marquez, tegasnya. Tentu saja bukan hanya Quartararo yang mendesak agar komponen ini dihapus, sudah ada beberapa rider yang mengusulkannya sebelumnya. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu di video selanjutnya.